Oke, jadi di video kali ini gue akan bahas kenapa 95% investor itu kebanyakan gagal. Dan gue akan sharing di sini pengalaman gue ya. Jadi ini dari pengalaman gue dan dari teori. Jadi nggak cuma teori, tapi teori digabung dengan praktek gue selama mungkin lebih dari 11 tahun. Ya, gue berkecimpung di pasar modal. Kenapa kebanyakan gue lihat bahkan teman-teman gue sendiri atau kalian itu banyak yang gagal jadi seorang investor. Gue itu ketika zaman dulu ya, ketika gue mulai di dunia investasi, gue kan pertama kali mulai di dunia pasar modal tuh umur 15 tahun. Gue mulai itu nggak ada orang yang ngajarin gue, ya nggak ada yang kasih tahu ya salahnya di mana, benarnya di mana, caranya bagaimana. Gue itu mulai ilmunya nol besar ya. Jadi yang gue harus lakukan adalah gue harus baca puluhan ya, bahkan sampai ratusan buku investasi seumur hidup gue ya. Awal-awal mungkin gue bacanya 10 buku, 11 buku. Knowledge itu compound seperti investasi. Jadi ilmu itu gue timbun terus. Kadang ada buku yang bagus yang gue baca, kadang ada buku yang kurang bagus juga. Tapi susah ya. Zaman dulu cari informasi itu tidak semudah kalian. Dulu gue nggak punya siapa-siapa untuk nanya. Ibarat kalau gue salah tuh salah sendiri, kalau gagal tuh gagal sendiri, kalau rugi tuh rugi sendiri. Ya. Gue harus belajar gimana caranya gue bisa mengkoreksi diri gue. Dari mana? Dari kesalahan yang gue lakukan di market. Jadi ketika gue rugi, gue anggap itu sebagai uang sekolah gue. Gue sadar ya, di saat usia gue sangat muda, ya, yang bisa pegang kendali atas hidup gue itu adalah diri gue sendiri. Dan dari situ, ya gue pengen berubah gitu. Gue gimana caranya gue bisa merubah diri gue, gimana caranya gue bisa merubah kehidupan keluarga gue. Gue lihat di situ bahwa gue tidak bisa bergantung sama orang lain, ya. Gue hanya bisa bergantung pada diri gue sendiri. Dan tidak ada orang lain yang bisa gue salahkan. Dan gue lihat waktu itu jalur kerja konvensional tuh bukanlah sebuah opsi ya. Karena gue lihat waktu itu gaji itu berapa, gue rasa kalau gue cuman kerjanya secara konvensional itu tidak akan bisa mencapai goal gue ke depannya seperti apa. Jadi gue mulai semuanya dengan berjualan ya. Gue berjualan online lalu hasil dari jualan gue itu gue investasikan dari usia 15 tahun. Jadi di sini gue pengen sharing sedikit ke kalian tentang konsep ya. Yang ini gue belajar dari partnernya Warren Buffett, Charlie Munger ya. Ini menurut gue kalian harus tekankan dan kalian ibaratnya resapi ke dalam kehidupan kalian. Take a simple idea and take it seriously ya. Jadi artinya bahasa Indonesianya apa? Cari sebuah ide yang sebenarnya simple ya. Tapi lu take it very seriously. Contoh, lu adalah orang yang jago masak. Lu pengen bikin restoran misalnya. Sesimpel restoran misalnya lu jualan ayam geprek. Lu adalah yang paling jago masaknya di Indonesia. Lu bikin ide simple itu dan lu take it very seriously itu bisa besar sekali ya. Gua kasih contoh. Haidilao itu adalah perusahaan jualan hotpot ya. Itu sekarang salah satu orang paling kaya di Singapura. Dia listing di bursa di Hong Kong. Dia take a very simple idea ya. Idenya apa? Yaitu jualan hotpot dengan service yang terbaik. Tapi dia take it very seriously. Ya, jalur distribusinya segala macam. Lu mau lihat orang-orang yang paling kaya di dunia. Semuanya itu pakai konsep ini. Dan ini konsep ketika gue pertama kali mendengar ini merubah hidup gue. Jadi ini ada di buku Poor Charlie's Almanac. Kalau kalian buka paling belakang itu ada tulisan seperti ini ya. Take a simple idea and take it very seriously. Dan ide yang gue take very simple dan gue take very seriously adalah investasi. Ya. Ini ide yang sederhana. Yaitu investasi itu apa? Seni gimana caranya uang ya bisa menghasilkan uang lagi. Nah, tapi kan kita membutuhkan uang di awal-awal. Jadi yang gue lakukan adalah gue berjualan. Tapi setiap keuntungan gue tidak pakai untuk lifestyle. Ya. Gue tidak pakai untuk gue beli-beli barang. Gue nggak pakai untuk apapun. Ya. Gue hidup sangat-sangat hemat. Kehidupan gue tuh jauh di bawah orang yang gajinya UMR. Semuanya gue investasikan. Karena gue percaya ide simple ini ya. Kalau gue take very serius, ini akan bisa jadi besar sekali. Layaknya semua ide yang lain. Kalau kalian mau jualan burger, In and Out Burger ada. Lu mau lihat orang paling kaya ya di Amerika, keluarganya, Walton Family. Mereka bikin Walmart, ya, sebuah toko retail. Idenya simple, ya jualan barang retail, tapi di take very seriously sama Sam Walton. Dia itu suka ngeliatin kompetitornya, dia ukur gitu kan bedanya berapa. Ide simple, kalau kalian take very serious bisa jadi perusahaan yang sangat besar. Di situ gue belajar ya, dari gue ngerti konsep investasi bahwa waktu itu penting ya. Kalau kita cuma tuker pekerjaan kita untuk waktu itu nggak bisa jauh. Ya. Jadi ini adalah sebuah ide ya, ide simple, sederhana yang gue anggap sangat serius. Dan di sini gue akan bahas kenapa kebanyakan dari kalian gagal ya, karena kalian nggak ngerti prinsip-prinsip ya.
Balik lagi, kita mau olahraga, kita mau lakukan semuanya. Lu mau main basket, main bola, main tenis, semuanya mulai dari yang namanya fundamental. Jadi kita akan back to fundamentals, kita akan lihat prinsip-prinsip apa, dan kalau kalian tidak mengikuti prinsip-prinsip ini, kalian akan pasti gagal dalam investasi. Karena 95% orang itu tidak mau belajar. Mereka tidak mau lihat jatuh bangunnya, mereka langsung nyemplung berharap untuk cepat kaya. Orang itu kebanyakan gagal karena nggak punya beberapa hal ya. Mereka tidak punya kedisiplinan secara emosional, mereka tidak punya ilmu yang cukup, dan tidak punya kemauan untuk belajar. Dan gue ngerti banget banyak dari penonton gue di sini yang nggak gitu suka baca buku, dan inilah format yang lebih gampang untuk kalian belajar. Dan inilah ilmu yang gue pengen teruskan ya ke generasi Indonesia, generasi-generasi selanjutnya. Semoga bisa banyak mencetak investor-investor baru di negara ini.